Hai guys, nama aku Ivy dan hari ini aku bakal share ke kalian 4 tips to win friends. Jadi aku lumayan terinspirasi sama sebuah buku judulnya How to Win Friends and Influence People by Dale Carnegie. Aku pertama baca buku itu beberapa tahun lalu dan setelah selesai baca bukunya aku mulai aplikasikan ke hubunganku juga sama teman-teman dan ternyata hasilnya pun positif. Jadi hari ini aku mau rangkumkan ke kalian 4 hal yang menurutku paling penting dan supaya kalian juga bisa win friends. Tips nomor 1, perbanyak senyum. Kalau misalnya kamu ketemu orang, pasti ada first impression. Dan kalau kamu tersenyum, pasti first impressionmu akan lebih positif. Karena kalau kamu tersenyum, kamu bakal kelihatan lebih friendly dan mudah didekati. Misalnya, kamu lagi ada di sebuah acara networking, lalu kamu ngelihat ada 2 orang yang lagi sendirian. Dan kamu ini lagi pengen datengin salah satu supaya bisa kenalan. Nah, jadi antara 2 orang itu, mereka tuh jauh berbeda. Jadi orang pertama tuh, dia tuh banyak senyum, lalu dia kelihatan ramah. Sedangkan orang yang nomor 2, dia tuh diem aja, jadi dia ngeliat HP lalu nunduk. Aku nggak bilang salah satu lebih bagus dari satunya, tapi kalau kamu sendiri ada di posisi itu, aku lumayan yakin bahwa kamu akan approach orang yang kelihatan lebih ramah. Begitu juga dengan orang lain kalau mau deketin kita. Kalau misalnya kamu kelihatan friendly, bahasa tubuhnya positif, banyak senyum, pasti orang juga bakal datengin kamu dan ngajak kenalan. Dibandingkan kalau kamu misalnya diem aja, lalu kamu kelihatan kayak bete, lalu kamu nggak senyum, itu pasti jarang juga yang deketin. Jadi tips nomor 1, perbanyak senyum. Tips nomor 2, jangan egois kalau milih topik. Orang suka ngomongin apa yang mereka suka. Misalnya, sebagai seorang pet lover, pasti mereka akan suka untuk membicarakan pets mereka. Misalnya mereka suka piara anjing, ya mereka bakal seneng kalau membicarakan tentang anjing. Atau misalnya mereka suka kuliner, ya kalau misalnya mereka ngomongin kuliner, ya mereka seneng. Jadi orang itu pasti akan lebih seneng dan lebih nyaman kalau misalnya membicarakan topik yang mereka suka. Nah, kenapa kok cari topiknya nggak boleh egois? Jadi cari topik itu harus yang orang tersebut suka ngomongin dan kamu juga tertarik. Jangan sampai kalau dalam percakapan kamu tuh ngomongnya cuman aku. Jadi misalnya ngomongin apa gitu, oh aku dulu pernah, atau ngomongin yang lain gitu. Oh kalau menurut aku sih gini-gini, soalnya aku pernah gini-gini. Jadi jangan membuat percakapannya itu semua tentang kamu. Kasih kesempatan buat temanmu buat membicarakan apa yang dia suka. Bisa jadi kalian lagi dalam percakapan. Jadi sepanjang percakapan tuh kamu ngomongin tentang dirimu sendiri. Terus kamu kayak, oh ya aku seneng dalam percakapan ini, aku merasa nyaman. Tapi orang satunya, orang yang kamu ajak ngomong belum tentu seneng dengan percakapan ini. Ya jadi kamu harus lihat-lihat lah. Tapi kalau misalnya memang sudah deket gitu, lalu kamu mau ngomongin tentang dirimu sendiri, ya pasti nggak apa-apa. Dan juga ketika orang tersebut membicarakan hal yang mereka suka, pastikan kalau kamu juga tertarik. Kelihatan banget kalau misalnya mereka lagi ngomong, lalu kamu kayak bosen gitu, terus kamu kayak bahasa tubuhnya kelihatan kamu nggak enjoy. Pasti orang tersebut juga kayak, oh malesin ya percakapan ini, kayak mending nggak ngomong sama orang ini. Jalan tengahnya adalah cari topik yang kalian berdua memang suka dan kalian berdua enjoy, supaya percakapannya bisa menyenangkan. Makanya cari topik gak boleh egois. Oke, lanjut ke tips nomor 3 adalah kamu harus menghargai hubungannya. Menghargai hubungan ini penting karena kamu bisa punya banyak teman baru, tapi kalau misalnya kamu gak bisa menjaga hubungan pertemanan yang sudah ada, sama aja kamu kayak temennya ya ganti-ganti terus dan gak ada yang long last gitu. Semua orang gak ada yang harus berteman sama kamu. Kalau seseorang berteman sama kamu, ya itu karena mereka mau berteman sama kamu. Nah, maka dari itu kamu itu harus bersyukur kalau orang tersebut ingin berteman sama kamu. Nah, menghargainya itu dengan cara apa sih? Sebenarnya banyak juga cara buat menghargai orang. Mungkin ada hal-hal kecil yang kalau dilakuin itu simple dan mudah, tapi nanti ternyata impact-nya bisa besar. Misalnya, sesimpel message di WhatsApp. Thank you for being my friend. Makasih udah jadi temanku ya. Lalu kayak, I appreciate you. Aku kayak menghargai hal-hal baik yang kamu lakuin ke aku. Itu kayak simple loh. Itu cuman
message di WhatsApp, tapi pasti sebagai orang yang menerima itu mereka pasti kayak gila, aku terharu. Dan ya itu kayak salah satu dari banyak hal kecil yang bisa kamu lakuin buat tunjukin kalau kamu menghargai temanmu ini. Jadi tips nomor 3, kamu harus menghargai hubunganmu dan menghargai temanmu. Tips nomor 4 adalah hindari konflik. Jadi kayak lagunya John Legend di All of Me. Even when I lose, I'm winning. Even when I lose, I'm winning. Tapi ini dibalik. So even when I'm winning, I lose. Kenapa? Karena kalau kamu dalam konflik, kamu di pihak benar atau kamu di pihak salah, kamu tetap kalah. Karena hubunganmu dan temanmu itu sudah memburuk karena kamu udah ada konflik. Kalau misalnya halnya yang remeh-remeh, yang kecil-kecil, itu mending gak usah dipermasalahin lah, mending ngalah aja. Tapi kalau misalnya memang satu hal yang menurutmu sangat penting dan mendesak, boleh untuk membicarakan hal tersebut dan berargumen. Tapi ya pastikan kalau berargumentasinya itu ya baik-baik aja, jangan sampai yang tegang, sampai yang tengkar gitu. Nah, kalau misalnya kamu merasa kesulitan untuk mengalah, bahkan dalam hal-hal kecil, coba kamu put yourself in their shoes. Jadi kamu coba ngeliat dari sudut pandang mereka. Kenapa ya kok mereka mikirnya gini? Kenapa kok mereka pinginnya kayak gini? Jadi kamu berusaha mengerti. Kalau misalnya bisa nggak konflik, ya hindari konflik. Oke, itu udah ada 4 tips to win friends. Semoga kalian bisa nambah teman atau juga menjaga pertemanan kalian. Kalau misalnya videonya bagus dan kamu mendapatkan sesuatu dari video ini, boleh like, comment, dan subscribe. Thank you for watching ya. Bye-bye. 엉클어진 밤 침대에 누워 핸드폰만 보면 또 하루를 보내. 오늘 같은 날 산책이라도 다녀올까. But I feel so lazy. Yeah.